Halo, salam akademia. Welcome back to my channel, Christian Duga Dendi, di channel YouTube. Pada hari ini kita akan sama-sama membahas bagaimana kita menulis bab 3 penelitian yang berisi mengenai metodologi penelitian. Nah, di sini saya akan memberikan tips and trick. Ada beberapa poin yang akan saya bagikan dan informasikan kepada Bapak Ibu serta teman-teman semuanya berkaitan dengan penulisan bab 3. Yang pertama berkaitan dengan unit analysis dan ruang lingkup penelitian. Nah, Bapak Ibu serta teman-teman semua harus mengetahui unit analisis penelitian Bapak Ibu itu apa. Contoh misalkan unit analisisnya yang akan diteliti adalah karyawan di PT X. Waktu penelitiannya diambil dari bulan Januari sampai Maret misalkan. Lokasi penelitiannya adalah di Jakarta misalkan. Nah, itu yang harus dijelaskan dan di-state secara jelas. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan metode penelitian. Nah, fokus saya di video kali ini berkaitan dengan metode penelitian kuantitatif. Misalkan di metode penelitian kuantitatif, bisa menggunakan pattern analysis, menggunakan regresi, atau bisa menggunakan SEM, Structural Equation Modeling. Nah, itu juga kita harus deskripsikan dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah populasi dan sampel penelitian. Nah, di sini kita harus jelaskan, populasi penelitian kita adalah karyawan apa, berjumlah berapa, dan kita harus deskripsikan itu dengan baik. Kemudian sampel penelitian kita berjumlah berapa orang, berapa responden. Nah, kita juga harus jelaskan teknik pengambilan sampel kita apa. Apakah non-probability sampling? Apakah probability sampling? Kalau probability adalah setiap anggota populasi yang mempunyai peluang sama untuk dipilih menjadi control sampel. Kalau non-probability, setiap anggota populasi tidak mempunyai peluang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Nah, kita harus tentukan apakah probability atau non-probability. Nah, sampel-sampel tersebut itulah yang akan menjadi landasan Bapak Ibu serta teman-teman semua di dalam penelitian yang akan diteliti. Setelah menentukan sampel penelitiannya, misalkan sudah, berapa jumlahnya juga harus didasarkan pada teori. Kemudian yang keempat adalah teknik pengumpulan data. Apakah data yang kita terima itu data primer atau data sekunder? Nah, kita mendapatkan datanya itu menggunakan apa? Kuesioner kah? Studi kepustakaan kah? Wawancara kah? Nah, kita harus deskripsikan itu dengan jelas. Yang kelima adalah instrumen penelitian berupa operasionalisasi setiap variabel yang diteliti. Nah, di bab 2, tadi kita sudah membahas di video saya sebelumnya, setiap variabel kita harus jelaskan konsepnya, kemudian dimensinya, indikatornya. Nah, di bab 3, itu kita operasionalisasi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah nantinya kita akan mengukur berupa kuesioner yang akan kita berikan kepada responden. Kita olah statistik menggunakan tools, entah SPSS, entah Liskell, entah Amos, PLS, dan lain sebagainya. Dan dari situ kita akan mendapatkan jawabannya. Apakah berpengaruh? Apakah kita menemukan variabel lain? Apakah tidak berpengaruh? Dan lain sebagainya. Yang keenam adalah teknik analisa data. Di dalam teknik analisis data, terdapat poin-poin penting. Yang pertama adalah analisa deskriptif. Nah, di dalam analisa deskriptif, ini Bapak Ibu bisa menggunakan MIN, rumus MIN. Contoh misalkan, jenis kelamin. Dari 200 kuesioner yang kita bagikan ke responden, berapa yang menjawab, berapa pria, berapa wanita. Disuruh dari misalkan profesi. Yang karyawan swasta berapa, PNS berapa, wira swasta berapa. Yang masih lajang sama yang sudah menikah, kita bisa deskripsikan. Kemudian setelah analisa deskriptif adalah uji validitas dan reliabilitas. Nah, setiap kuesioner sebelum kita bagikan kepada responden, itu harus diuji terlebih dahulu. Butir-butir pertanyaannya apakah sudah valid dan reliable sebelum kita sebarkan, kita bagikan kepada responden.
Yang ketiga adalah uji asumsi klasik. Ini adalah khusus pattern analysis yang menggunakan SPSS. Jika menggunakan SEM, Bapak Ibu menggunakan uji goodness of fit atau uji kelayakan model yang terdiri dari incremental, absolute, dan parsimony. Kemudian, selanjutnya setelah uji goodness of fit sudah selesai, atau uji asumsi klasik sudah selesai, baru kemudian masuk ke dalam uji hipotesis. Nah, hipotesis yang Bapak Ibu sudah buat, kemudian kita uji menggunakan statistik. Apakah berpengaruh? Apakah tidak? Ya, setelah uji hipotesis adalah kita bisa menggunakan analisis koefisien determinasi. Berapa persenkah variabel ini berpengaruh terhadap variabel Y? Ya kan? Dan terakhir adalah hipotesis statistik yang akan kita buat. Nah, ini adalah poin-poin penting yang ada di bab 3 yang Bapak Ibu harus perhatikan berkaitan dengan penulisan penelitian di bab 3, khususnya metodologi penelitian. Nah, saya akan menunjukkan beberapa contoh bagaimana menulis bab 3 pada metode penelitian atau metodologi penelitian. Nah, saya ada compare, saya coba memperbandingkan, misalkan ini saya balikan lagi kepada Bapak Ibu, sesuai dengan pedoman penulisan penelitian, baik skripsi, tesis, maupun disertasi di kampus atau universitas Bapak Ibu, yang mempunyai pedomannya berbeda-beda pastinya. Nah, di sini ada yang mengatakan unit analisis dan ruang lingkup penelitian. Nah, itu yang tadi yang sudah saya jelaskan. Dalam penelitian ini, peneliti meneliti siapa yang akan menjadi sumber respondennya, itu karyawan di PTX. Sebagai objek penelitian. Penelitian dilakukan Januari 2020 sampai dengan Maret 2020. Kemudian penelitian ini berfokus kepada variabel yang Bapak Ibu itu akan teliti. Nah, di contohnya ini saya meneliti beberapa variabel, misalkan keadilan organisasi, kemudian stres kerja, kemudian motivasi, kemudian performance, kinerja. Nah, di dalam unit analisis, Bapak Ibu disesuaikan variabel-variabel apa saja yang akan diteliti. Oke. Nah, selanjutnya, misalkan bukan kata-kata unit analisis dan ruang lingkup penelitian. Misalkan ada yang mengatakan atau di pedomannya ada waktu dan tempat penelitian. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal jelaskan saja tempat penelitiannya, Kak, di mana, kemudian misalkan waktu penelitiannya kapan, itu bisa dijelaskan dengan baik. Nah, selanjutnya adalah metode penelitian. Nah, di metode penelitian, khususnya metode penelitian kuantitatif, Bapak Ibu bisa menjelaskan metode yang akan Bapak Ibu gunakan itu metode apa. Menggunakan teknik analisis apa. Bila pattern analysis, jelaskan. Bila menggunakan SEM, juga jelaskan. Ya, kalau pattern analysis misalkan memakai program SPSS. Kalau SEM misalkan memakai program Lisel atau AMOS atau PLS. Nah, setelah metode sudah, kita akan berlanjut kepada populasi dan sampel penelitian. Di sini Bapak Ibu bisa jelaskan populasinya adalah siapa saja, kemudian sampelnya siapa saja, dan ukuran sampelnya itu berapa. Nah, ini juga harus didasarkan pada teori. Kemudian teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data adalah bagaimana kita sebagai seorang peneliti mengumpulkan data. Apakah menggunakan kuesioner, wawancara langsung, kemudian studi kepustakaan, dan itu harus di-state secara jelas. Selanjutnya adalah penyusunan instrumen penelitian. Nah, penyusunan instrumen penelitian
berisi operasional variabel, setiap variabel. Nah, di sini saya akan coba buat definisi konseptual, definisi operasional, kemudian kisi-kisinya itu seperti apa, kalibrasinya, kemudian uji reliabilitas, uji validitas, dan setiap variabel saya buat seperti itu. Nah, untuk Bapak Ibu serta teman-teman semuanya, dalam penulisannya bisa dimodifikasi, disesuaikan, apakah entah dibuat tabel, ataukah dideskripsikan, nggak jadi masalah. Yang terpenting di stage sehingga bisa menjadi landasan dalam kita mengukur berupa responden yang akan kita, berupa kuesioner yang akan kita berikan kepada responden. Nah, kemudian selanjutnya adalah teknik analisis data. Saya membagi dua, ada yang pattern analysis, ada yang SEM. Nah, di dalam pattern analysis, yang pertama tadi sudah saya jelaskan analisis deskriptif ya. Nah, di sini Bapak Ibu berupa rumus-rumus, kemudian tentang skala-skala Likert yang umumnya dipakai, kemudian kita uji validitas ya, untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner, kemudian uji reliabilitas untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Lalu, khusus untuk PET, ada uji prasyarat analisis atau uji asumsi klasik, terdiri dari beberapa uji multi-call, uji heteroskedastisitas, uji normalitas, dan setelah sudah melewati uji asumsi klasik, kemudian masuk ke dalam uji hipotesis. Hipotesis yang Bapak Ibu sudah buat, kita akan uji menggunakan statistika. Nah, uji T, uji pengujian regresi, kemudian analisis koefisien determinasi, atau R-square, ya, untuk mengetahui seberapa persen variabel X misalkan berpengaruh terhadap variabel Y. Dan terakhir adalah hipotesis statistika. Oke, versi yang kedua adalah saya akan mencoba memberikan gambaran teknik analisis data menggunakan SEM. Sebenarnya sama, tapi ada perbedaan sedikit. Analisis deskriptif sama, kemudian sekaligus sama, uji validitas, uji reliabilitas. Nah, khusus untuk SEM, dalam analisis faktor konfirmasi, dia mempunyai CFA, Confirmatory Factor Analysis. Untuk validitasnya, ada namanya Convergent Validity, faktor loading. Dia mengukur loading faktornya. Kemudian konstruk reliability-nya, average variance extracted. Nah, di dalam SEM juga, dia tidak menggunakan uji asumsi klasik, tapi langsung fokus pada menilai kelayakan model atau goodness of fit. Goodness of fit itu dibagi menjadi 3, ada yang incremental, absolute, dan parsimony. Nah, setiap bagian mempunyai masing-masing uji dan harus terwakili semua. Kemudian ada analisis koefisien determinasi sama, R-square, kemudian hipotesis statistik. Oke, mungkin itu saja berkaitan dengan penulisan bab 3 mengenai metode penelitian atau metodologi penelitian. Semoga informasi yang saya sampaikan, ilmu yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu dapat berguna bagi penulisan penelitian Bapak Ibu serta teman-teman semua. Good luck dalam penulisan penelitian Bapak Ibu. Terima kasih yang sudah menonton dan menyaksikan pembelajaran mengenai bab 3 tutorial penulisan bab 3 metodologi penelitian pada hari ini. Terima kasih, salam